Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 12 yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan paparan mungkin hanya sedikit ya, karena di kelas 12 yang menjadi program dari Humasan sudah dilalui, diantaranya PKL di kelas 10 sudah melaksanakan PKL internal, kemudian di kelas 11 mereka juga sudah melaksanakan PKL eksternal, dan kemudian nanti kira-kira apa sih yang di kelas 12 yang akan berjalan ya, yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kita. Oleh karena itu saya perlihatkan untuk paparannya. Ya, baiklah, Bapak dan Ibu, ini adalah program kerja Humas di tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin saya akan next saja ya, karena ya kelas 12 sudah melalui yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di kelas 12 ini apa saja yang nantinya bisa dilaksanakan? Di antaranya itu adalah PKL sudah dilaksanakan, kemudian tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Yeni, itu adalah uji produktif keahlian ya, maksudnya adalah UKK nanti yang akan dilaksanakan oleh LSP. Nah, kebetulan SMK 14 itu sudah menjadi salah satu sekolah SMK yang menjadi lembaga sertifikasi profesi, gitu ya, yaitu SMK yang sudah menerima sertifikat lisensi dari BNSP, sehingga bisa menguji dan mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk peserta didik. Nah, kemudian nanti setelah uji produktif atau UKK ini diadakan kira-kira di bulan Februari tadi ya Bu Yeni ya. Ya, mudah-mudahan di bulan kita sudah bisa mengadakan KBM secara normal di bulan di situ ada belum? Kemudian udah. Ayo. Ya, yang akan dilaksanakan di kelas 12 itu biasanya kita laksanakan di bulan April adalah pelaksanaan job matching. Apa sih itu job matching? Ya, job matching adalah sarana mempertemukan pencari kerja dan peluang kerja. Nah, nanti kita dari pihak sekolah mengundang industri yang bermitra dengan kita untuk mengadakan perekrutan tenaga kerja, yaitu diantaranya bisa kelas 12, kemudian bisa juga dari alumni kita. Nah, kegiatan itu adalah untuk meningkatkan pemahaman dunia usaha dan industri terhadap kemampuan atau kompetensi yang dimiliki mencari kerja sesuai lowongan pekerjaan atau posisi jabatan yang ada yang tersedia di BUDI yang akan kita undang nantinya. Kemudian apa sih tujuannya job matching? Tujuan job matching adalah meningkatkan pencapaian target presentasi lulusan SMK yang bekerja. Ya, karena selama ini dinilai bahwa
lulusan dari SMK itu banyak yang tidak bisa langsung bekerja atau banyak yang menganggur. Oleh karena itu dilaksanakanlah job matching yang diadakan oleh masing-masing sekolah SMK itu terutama ya ditamakan untuk merekrut peserta didik dari sekolah kita sendiri, ya, mendahulukan dari peserta didik sekolah kita. Kemudian mempertemukan tamatan SMK dengan studi itu yang memerlukan tenaga kerja tingkat menengah. Kemudian juga memberi peluang saling berinteraksi antara tamatan SMK untuk menawarkan potensi yang mereka miliki kepada Didi. Jadi nanti kita akan mengundang Didi untuk langsung melaksanakan perekrutan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis dan pemasaran, serta multimedia. Kemudian juga meningkatkan wawasan tamatan SMK tentang peluang-peluang kerja di Didi. Nanti sebelumnya biasanya kita akan seminar dulu dengan perusahaan-perusahaan apa saja sih kira-kira yang dapat diterima atau lowongan kerja yang ada di perusahaan mereka masing-masing. Nanti peserta didik pun akan dibimbing bagaimana cara untuk membuat surat lamaran, untuk surat lamaran, kemudian nanti apa saja yang akan diujikan. Ya, nanti akan ada sebelum kita adakan job matching. Kemudian juga terutama adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memudahkan lulusan SMK dalam mencari pekerjaan serta meningkatkan SDM ketenaga kerjaan. Nah, Bapak dan Ibu yang akan saya ingatkan, ini yang penting sekali, yaitu biasanya setelah ini kan kita mengadakan penelusuran tamatan, mana yang bekerja, mana yang kuliah, itu yang akan dilaksanakan oleh BK kita bersama dengan BKK, ya, karena di sekolah kita ada bursa kerja khusus itu untuk memantau anak peserta didik kita yang sudah bekerja atau sekolah atau melanjutkan kuliah. Kebanyakan dari peserta didik yang sudah mendapat pekerjaan Flora. Itu apa? Kamu nggak kelihatan? Flora ini apa bandanya? Flora. Aqua. ABC-nya apa? Cepat ABC-nya. Kata air. Bapak Ibu, Bu Ati sepertinya ada kendala lagi nih. Jadi baru keluar internetnya katanya di dunia. Mungkin bagian kanan kiri Harus di sebelum kita terlalu itu cuma 3 doang. Bapak Ibu ada gangguan teknis tadi, saya lanjutkan lagi. Silakan Bu. Ya, yang tadi ya saya lanjutkan lagi sedikit. Itu yang terakhir adalah mengurangi jumlah. Oh ya, yang saya ingin ingatkan kepada Bapak dan Ibu, karena sekarang mereka sudah kelas 12,
jika mereka telah mendapatkan pekerjaan, itu biasanya setelah sebulan 2 bulan bekerja itu nggak tahan, ya. Biasanya mereka keluar gitu karena tidak sesuai mungkin dengan honor atau pekerjaannya menurut mereka berat. Nah, jadi mental atau daya juang mereka yang kurang. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu didampingi agar mereka bisa betah untuk bekerja setelah diterima, gitu. Karena kebanyakan keluhan dari budi kita itu seperti itu. Gitu. Mereka 2 bulan baru bekerja, kemudian keluar dari tempat kerja. Ya, itu yang mungkin saya ingatkan buat Bapak dan Ibu nantinya kalau mereka sudah diterima kerja, biar punya daya juang yang tinggi, biar bisa dulu untuk mendapatkan pengalaman dari pekerjaan yang sudah mereka terima. Nah, selanjutnya kamu sudah mengunlock your developer terakhir kali. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sampai ini aja yang saya sampaikan untuk di kelas 12. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kegiatan kita, kegiatan SMK 14 itu ada di Facebook SMK Negeri 14, bisa dibuka, atau IG SMK Negeri 14. Dan untuk kegiatan MPLS yang kemarin, mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin lihat, ada di YouTube dengan mengklik MPLS SMKN 14. Saya kira itu saja dari Humas. Untuk itu kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab seputar apa yang sudah dipaparkan oleh kepala sekolah kita dan juga wakil-wakil di SMK Negeri 14 Jakarta. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Mungkin ada saya buka termin pertama dulu. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Coba tadi untuk termin pertama saya buka untuk 2 orang. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin yang tidak bertanya, tolong masih tetap di off-kan mikrofonnya. Silakan yang ingin bertanya dengan menyebutkan nama dan siswanya dari kelas berapa ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ada yang nanya kan Bu? Saya yang nanya duluan boleh? Boleh, silakan. Ya perkenalkan saya Mama Bundanya Nazla MM1. Kalau melihat tadi Ibu bilang kan kita kemungkinan nggak ada UN gitu ya. Berarti nilai-nilai semuanya dari US. Berarti biasanya kan kelas 12 itu selalu ada PM untuk mengingat ada UN. Artinya sekarang itu nggak ada UN, nggak ada PM, dan persiapan untuk kelulusan dan untuk mencari kampus-kampus itu juga nggak perlu ada kayak bimbel atau apapun itu lagi ya Bu ya. Dan untuk yang nggak ada PM lagi, dan untuk saya mikirnya langsung ke nanti kelulusan sih Bu ya, terlalu jauh mungkin ya. Itu nanti ada lagi untuk main klik aja ntar namanya kayak pembelajaran lagi untuk kita mencari-cari sekolah lagi atau gimana seperti itu nggak Bu? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Jangan asal klik. Jelas ya sebenarnya. Kan lagi nyebut. Ayo lanjut. Gimana Ibu? Ini tadi ada manusia, tumbuhan binatang dan manusia kan? Langsung dijawab Bu Ati atau mau ditanya dulu pertanyaannya? Ya, dijawab. Iya. Ya nih ya.
Ada ya? Silakan Bu Yeni ya. Baik. Terima kasih Mama Najla dari 12 MM. Memang untuk UN tidak ada lagi, Salah sendiri Bapak tadi. dan Ibu. Nanti akan ada penggantinya. Katanya namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Enggak. Tapi untuk AKM sendiri, kami juga masih menunggu informasi untuk teknis pelaksanaannya. Mengenai apa saja yang diujikan, memang pada saat beberapa saat yang lalu itu kami Udah ya. manajemen pernah mengikuti sosialisasinya. Jadi yang diuji itu nanti ada seperti tes potensi akademik, kemudian ada juga pengetahuannya, tetapi tidak tertuju kepada seperti UN yang sebelumnya, yaitu 4 mata pelajaran. Nah, tapi ini masih menunggu informasi Mama Najla dan Bapak Ibu semua. Mohon bersabar, kami pun mengikuti perkembangan yang diarahkan oleh kemudian sama seperti tahun yang baru selesai 2019-2020 ya, juga tidak ada kegiatan akhir tahun untuk kelas 12 itu penilaian akhir tahunnya adalah dari ujian sekolah gitu. Kemudian nilai kelulusannya juga sesuai dengan juknis dari dinas itu adalah dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 dan ditambahkan dengan nilai US. Nah, kemudian kalau UN kami sempat untuk persiapan UN kami sempat melaksanakan pendalaman materi tahun yang baru ini kemarin. Untuk US kami juga akan persiapkan anak-anak, tetapi karena ini memang pelajaran yang memang sudah diterima anak dari kelas 10 sampai dengan 12, kami upayakan tetap mengadakan pendalaman ya. Kita lihat sikonnya nanti mudah-mudahan memungkinkan pendalamannya bisa dilakukan secara luring ya. Karena US itu diperkirakan kan bulan Maret gitu ya. Kita mudah-mudahan kalau Januari sudah bisa luring, kita upayakan ada pendalaman untuk materi-materi US. Sedangkan persiapan anak sebenarnya sudah tetap dilakukan dari mulai sekarang karena mata pelajarannya kan berjalan nih materi-materinya. Yang sekarang dipelajari itu pun juga nanti akan keluar sebagai mata pelajaran yang diujikan pada saat US. Mungkin kalau untuk saya itu informasinya menjawab pertanyaan Mama Najla. Silakan Bu Ati. Ya, terima kasih Bu Yeni. Bagaimana dengan Mama Najla ya dari MM1? Apakah sudah jelas? Ya baik, berarti kita masih menunggu ya. Terus ada satu lagi boleh ya Bu ya? Tentang yang job, tadi job apa itu matching. yang terakhir? Job matching. Ya, job matching. Nah itu apakah ada tes-tes lagi apa gimana? Karena kan ya lumayan untuk mencari pengalaman kalau misalnya ada job matching, jadi anak-anak kita udah bisa cari pengalaman bekerja sambil ya menunggu kuliah gitu. Apakah itu ada penelitiannya atau dengan tes ya? Oh ya, job matching itu nanti tesnya sesuai dengan keinginan perusahaannya apa yang dites. Karena nanti perusahaan kan datang ke sekolah kita Bu. Nah, mereka membuka lowongan pekerjaan A, B, C, D itu apa saja yang mereka buka lowongannya. Misalnya saja ya. Kalau dari MM itu butuh apa namanya? Butuh fotografer misalnya gitu ya, fotografer. Nanti dites, tesnya itu sesuai dengan kriteria yang bisa dikerjakan sebagai seorang fotografer. Biasanya itu nanti disampaikan dulu biasanya oleh perusahaannya masing-masing sebelum diadakan tesnya. Itu Bu. Pasti disesuaikan dengan kemampuan, kompetensinya dari peserta didik masing-masing. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa nanti langsung direkrut untuk bekerja di perusahaan tersebut. Gimana Bu? Lanjut barangkali Bu Ati ke pertanyaan kedua kalau nanti ada waktunya. Ya.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kita lanjut ya untuk yang kedua di termin pertama ini. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Dimas Bagus, orang tua dari Surya Ananda Saputra, MM2. MM2 ya? Ya. Yang saya tanyakan bukan masalah job mesin, tapi untuk yang lebih ke jenjang berikutnya, yaitu seandainya nanti anak saya itu kuliah, itu apakah ada jalur undangan, terus persiapan apa yang nanti kita lakukan untuk para murid atau orang tuanya dalam mempersiapkan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang lagi tadi Pak. Gimana Pak? Adakah jalur undangan untuk jenjang yang berikutnya? Kuliah. Jalur undangan. Oh, ya. Iya. Terima kasih Bu. SNMPTN ya Pak ya? Ya. Ya. Mungkin bisa jawab Bu Yani untuk SNMPTN, Bu Yani. Baik Pak, saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Terima kasih pertanyaannya. Untuk anak kita yang sekolah di SMK ini kan sekolah menengah kejuruan Pak ya. Jadi outputnya memang direncanakan untuk terserap di dunia kerja, di dunia industri, di dunia usaha. Tetapi melihat perkembangan belakangan ini, banyak anak-anak kita yang di SMK berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Peluangnya juga terbuka sama dengan anak-anak yang di SMA. Untuk SMK 14, kami telah melayani anak-anak kami untuk melakukan pendaftaran pada jalur undangan yaitu SNMPTN. Alhamdulillah beberapa tahun ini anak kami juga banyak yang terserap di perguruan tinggi negeri. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, persyaratannya itu diantaranya adalah memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, barangkali kalau ditanya disiapkan apa saja, barangkali sudah bisa mengumpulkan rapot anak-anak kita dari semester 1 sampai semester 5 untuk kemudian nanti diserahkan kepada guru BK. Karena di sekolah kita ada bidang khusus yang menangani membantu anak-anak dalam mendaftarkan diri mereka untuk jalur SNMPTN. Itu saja Bapak, saya rasa rata-rata anak-anak itu berkendala di rapot mereka gitu ya. Banyak yang sebenarnya kan sudah dibagi rapot setiap semester. Kendalanya sering yang terjadi adalah mereka lupa naruh rapotnya atau rapotnya ada yang hilang dan sebagainya. Mohon apabila berniat ingin melanjutkan dan mengikuti jalur SNMPTN itu salah satu persyaratannya adalah nilai rapot. Nanti itu didata di guru BK kita, kemudian dijadikan satu dulu dengan anak-anak yang ingin mendaftar. Di samping nanti ada teknis-teknis lain seperti mengisi pendaftaran dan sebagainya, itu teknisnya ada di guru BK. Jadi untuk kita selaku orang tua, siapkan aja syarat administratifnya, yaitu nilai rapot, Bapak. Terima kasih Bu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak dan Ibu, kita buka hanya 2 termin ya. Untuk termin kedua ini boleh ada 2 orang lagi yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu? Mungkin tidak ada. Kita cukupkan saja. Kalau memang bertanya. Bagaimana Bu Yani? Bu Tari, Bu Endang? Yuk kita cukupkan saja kegiatan pagi ini. Orang tua.
Assalamualaikum. Sepertinya ada tuh. Ada yang lagi mau bertanya? Habis. Dia non habis. Ya. Waalaikumsalam. Suaranya tidak jelas, Ibu. Iya. Suaranya, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu kencang sedikit. Saya Endang dan orang tua tapi pertama ini mau menanyakan yang masalah konsep. Kemarin kan itu bagus kan rapotnya kebakar semua Bu. Kalau untuk buat pengkopian rapotnya gimana Bu? Suaranya kurang jelas, Bu. Bisa diperbesar lagi suara. Rapotnya terbakar ya Bu ya, rapotnya terbakar. Kemarin kebakaran itu kan rapotnya terbakar semua. Untuk kopinya itu gimana Bu? Apakah bisa dari pihak sekolah mau membantu gitu Bu? Nah itu kan udah dikumpulin sebenarnya udah ada, tapi karena kebakar semua pas kemarin kebakaran itu udah nggak bisa ini. Jadi gimana Bu? Bu, orang tua dari siapa ya, Bu? Tapi pertama yang kemarin kebakaran. Kelas berapa Bu? Pratama. 12 MM2. 12 MM2 berarti. Yang kemarin Namanya siapa, Bu? Tapi pertama Bagus Hafiz. Ya. Saya bantu jawab ya Bu Hafiz. Kami Bu Bagus, Mama Bagus. Sebelumnya sekolah juga ikut berbela-sungkawa atas musibah yang ibu dan keluarga alami kemarin jadi kebakaran ya. Kalau saat ini dokumen-dokumen pembelajaran Bagus itu ikut terbakar, ya kita mau bilang apa lagi ya Bu ya. Alhamdulillah kami punya backup ya. Ibu silahkan ke tata usaha saja, ke bagian tata usaha, bertemu dengan Ibu Nuryanti selaku Kasubag tata usaha, kemudian menyampaikan informasi tersebut sehingga bisa dibantu untuk backup nilai-nilai rapot atau memfotokopi rapot cadangan yang kami backup di tata usaha. Ya, begitu ya, Mama Bagus. ya. Nanti insya Allah silahkan bertemu langsung dengan Ibu Nuryanti di tata usaha. Ibu Nuryanti, oh iya. Ya, minta dibantu untuk memfotokopi kembali rapotnya Bagus yang dibutuhkan. Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Masih ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Tinggal satu lagi ruang bertanya. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana Bu Yeni? Pak Priyo? Bu, Ada. Bu, bosan nggak Bu saya nanya terus Bu? Guna aja lah ya. Kalau yang Silakan, kemarin itu kan untuk kelulusan yang kemarin itu kan Sidanira ya Bu ya? Disebutnya Sidanira ya. Kalau yang nilai rapot Iya, dari Sidanira. Iya, dari kelas Sidanira 10, dari dari semester kelas 1 sampai semester 5. Iya, itu kan dikalikan dengan akreditas. Apakah untuk yang sekarang juga Bu? Maksudnya untuk lulusan apa nih Bu? Nanti untuk yang kelas 12 ini. Kelas 12 kan mereka melanjutkan maksudnya kuliah kan? Enggak, maksudnya kan untuk lulusannya kan dilihat, iya sih ya, nggak efek ya untuk sekolah lagi, untuk NEM-nya ya nggak efek juga Bisa ya. Bu, efek Bu buat SNMPTN, jalur undangan.
Iya, jalur undangan ya dari nilai itu ya. Iya, Tapi itu iya. apakah itu berpengaruh juga dengan agreditas? Kalau yang kemarin kan pengaruh banget tuh untuk agreditasnya. Ya pengaruh kalau untuk KN. Untuk itu aja ya. Agreditas sekolah Iya. kita berapa sih, Bu? Saya belum tahu. Ada yang kayak gitu. Apa? Agreditas sekolah kita berapa? Mahasiswa kita Bu Yeni, Bendang berapa Bendang? Yang Selama ini masih kita nggak pernah mikirin ya. 90 berapa ya? Iya, Tapi kan Mama kalau ke Najla Sekolah untuk akreditas SMK 14 itu per 2018 kita masuk kategori A. A, kategorinya A. Nilainya di atas 90. Nilainya 92. Nilai 92 ya. yang maksudnya Berarti itu ya. Saya lupa karena kemarin itu anak saya baru lulus kelas 6, lulus SMP, agreditas semua. Jadi agak-agak pusing. Ya sudah itu aja, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Ya baiklah Bapak dan Ibu, kita cukupkan saja untuk pertemuan pada hari ini. Kalau memang masih ada yang ingin tanyakan, silakan boleh ditanyakan lewat Facebook juga bisa komunikasi ya, atau ke saya langsung. Mungkin putra-putri Ibu ada yang punya nomor handphone saya sebagai humas gitu. Baiklah, kita tutup Zoom meeting pada hari ini dengan membaca hamdalah.